Dengan tesis analisis kriminologis kejahatan pencurian uang nasabah. Adapun yang menjadi ketua tim yaitu Bapak Profesor Dr. Sunarso SKMH, Sekretaris Ibu Dr. Nurulazia MA, Mengisah Bapak Profesor Sunarso SKMH, Bapak Dr. Siti SKMH, dan Ibu Dr. Abdulwati SKMH. Selanjutnya saya persilakan kepada ketua tim untuk mengisi yang pada hari ini. Bapak Profesor Dr. Sunarso SKMH. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Maroni Rohmani. Saya baru namanya belakangnya ditambah Rumah Sakit Rohmani. Selamat pagi Pak Profesor Maroni. Iya Prof, sama-sama Prof. Ya, saya Pak Pribadi dan seperti Ibu Dr. Nawati dan Ibu Nurulazia sampai hadir. Hari ini kita uji dari Amerika Sankti dengan judul analisis kriminologis kejahatan pencucian uang nasabah fraud yang bukan perbankan studi pada wilayah hukum pengadilan negeri Tanjung Karang. Saudara sebagai pembimbing utama saya dan sebagai pembimbing kedua Nurulazia. Sebelum ujian, Saudari Amelia Saraswati, dari pegawai tetap. Ya, terima kasih. Oke, Pak Anasari. Ya, Sehat. alhamdulillah sehat. Semua juga semua. Berkenan termasuk juga ya. Segera saudara layak untuk diuji. Baik. Saudara, saya silakan untuk memaparkan hasil penelitian saudara. Nggak lama-lama, antara 5 sampai 10 menit saya silakan. Nanti akan diuji oleh tim utama Pak Maroni. Saya silakan. Terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat siang. Yang pertama kepada Prof. Sunarso, kepada Maroni. Terima kasih. Kami memaparkan tes yang berjudul analisis kriminologis kejahatan pencurian uang nasabah di lingkungan perbankan Universitas Pengajar Tinggi Tanjung Karang. Di sini ada latar belakang masalahnya. Dan apa itu mereka yang bekerja hari-hari menggunakan bank dilakukan oleh pegawai bank dengan cara memalsukan nasabah, mengambil nasabah setelah penyetoran atau bisa menarik yang memasukkan
buku nasabah. Dan mengganti uang dalam bulan dan mengatur uang ATM. Uang nasabah di lingkungan perbankan penetapan keuangan prinsip tersebut itu aset modal aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, modal aset, kualitas manajemen, likuiditas, kualitas dan aset lain yang memenuhi syarat. Dan yang kedua, para hukum dapat bisa mengambil tindakan yang tegas dalam upaya bisa memberikan pelayanan yang baik pada nasabah berdasarkan kepercayaan dengan memberikan sanksi tegas pada dan negara bagi pegawai bank yang melakukan pencurian menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan dan mengulangi itu lagi. Baik, Saudara Amelia Saraswati. Saudara akan diuji oleh Profesor Maroni. Prof. Maroni, apakah bisa mendengar suara saya? Saya persilakan Saudara Bapak Profesor Dr. Maroni untuk sebagai penguji utama. Ya, terima kasih Prof. Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Amalia Saraswati, udah lama banget ini ya. Seminar hasilnya udah lama kelihatannya ini ya. Iya. Oke ya, jadi sebelum saya menguji Anda, ada beberapa hal yang ingin saya kritisi. Yang pertama, di abstrak ini istilah asing perutnya ini banyak banget gitu ya. Muncul-muncul terus gitu ya. Jadi tujuan dalam kurung itu maksudnya yang akan datang pakai dalam kurung aja gitu. Ya jangan semua pencurian uang nasabah perut ini langsung digunakan terus dalam kurungnya. Ya, jadi kalau memang nggak mau pakai istilah asingnya dibuang. Tapi kalau Anda mau pakai istilah asing dalam kurung itu, maka yang berikutnya menggunakan istilah yang dalam kurung itu aja, maksudnya gitu. Nah, jadi harus dipilih ini. Oke, yang kedua. Ya, jadi judulnya itu analisis kriminologis kejahatan pencurian uang nasabah atau fraud itu, baru di bawahnya di lingkungan perbankan. Ya. Nah, jadi judulnya harus mengikuti kaidahnya gitu ya. Lalu yang kedua dalam kurungnya itu. Ya, baik. Nah dalam kurungnya itu di situ studi pada wilayah hukum atau di wilayah hukum ya. Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, karena itu nama lembaga, maka harus lengkap. Ya, Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu ada kelas-kelasnya itu. Ada kelas 1A. Ya, jadi Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang. Ya, jadi tata cara penulisan dan sebagainya itu di ini kan. Nah, baik. Judul Anda analisis kriminologis. Pertanyaan saya, kriminologis itu apa? Kriminologi itu apa?
Baik, Prof. Roni, kriminologi itu ketika kita bisa meneliti tentang aspek kejahatan yang terdapat di dalam kasus hukum itu, seperti itu. Apa kriminologi? Ayo silakan, apa ininya? Kriminologi itu seperti kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, tindak kriminal. Anda S1-nya dari mana sih? Di Fakultas Hukum Unila. Apa? Fakultas Hukum Unila. Fakultas Hukum Unila. Siapa yang ngajarin kriminologi dulu itu? Prof. Darto ya? Ya, itu yang penting itu ya. Jadi Anda pakai gunakan analisis kriminologi, tapi kriminologinya sendiri nggak jelas gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi isu hukum dalam tesis Anda ini? Isu hukum, problematik isu. Problematik riset Anda ini apa gitu? Isu hukumnya tentang faktor penyebab terjadi pencurian uang. Isunya kenapa? Ada apa? Apa yang sehingga Anda tertarik untuk mengkaji kejahatan pencurian uang nasabah nih? Isunya kenapa? Isunya karena kan di bank itu kan maraknya terjadi kayak seperti pencurian uang itu. Banyak pencurian uang nasabah maksudnya gitu. Ada nggak datanya di dalam latar belakang Anda? Pencurian itu ada berapa kasus sih? Ada berapa perbuatan pencurian uang nasabah? Di sini ada contoh kasusnya tuh di bagian latar belakangnya. Apa? Itu pencurian apa penipuan? Dia terdapat tindak pidana penipuan. Nah, apa bedanya pencurian dengan penipuan? Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Apa? Nggak ada bedanya? Anda profesinya apa nih? Bukan penegak hukum ya? Bukan. Bukan ya? Kalau penegak hukum bahaya banget nih. Anda kok pencurian dengan penipuan nggak ada bedanya? Beda.
Oke, kenapa Anda baru ujian sekarang? Karena saya kan pulangnya masuk sama banyak Apa? di kantor. Bukan karena mempersiapkan mau ujian ini susah gitu kan? Kalau pencurian diatur yang KUHP pasal berapa? Oh kayaknya nggak siap ya ujiannya ya, saudara Amelia. Amelia yang namanya. Amalia. Nggak tahu ya, pasal berapa pencurian itu ya. Kalau penipuan pasal berapa penipuan? Pasal 378. Apa yang membedakan pencurian biasa dengan pencurian uang nasabah? Kalau uang nasabah kan dilakukan oleh oknum pegawai bank di dalam bank tersebut, Prof. Ya dari aspek hukumnya itu kan kenyataannya, perbuatannya. Dari aspek hukumnya. Ya diperbaiki lagi nih ini ya Anda. Jadi kasih contohnya contoh kasus pencurian, orang di situnya pencurian ya. Oke, sekarang nih Anda menggunakan pendekatannya yuridis normatif dan yuridis empiris. Apa maksudnya itu? Nyaring bener suara itunya.
Oke, dilanjutkan aja nih Saudara Amelia. Saya mau tahu jawaban permasalahan Anda yang pertama apa? Mengapa terjadi pencurian uang nasabah itu? Apa jawabannya? Halo, suaranya kecil, nggak kedengaran suaranya. Coba saya pikir nggak usah pakai mic kali ya. Ya, terus? Gitu sudah dijelaskan tugasnya bisa diatur seperti itu nasabah langsung melihat dan kadang nasabah itu ada jalan aktif seperti bahasa Udahlah, saya pikir cukup ya dari saya. Terima kasih Prof. Narto. Saya kembalikan. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Maroni atas ujiannya. Aku kok jadi bingung tadi. Terima kasih Prof. Maroni. Ya, Prof. Atas ujiannya. Memang faktor teknologi ini menjadi kita jadi terganggu konsentrasi baik penguji maupun yang menjawab ujian. Tapi inilah kondisi yang harus kita alami. Kemudian Saudari Amelia, saya kira tadi sudah tidak dipahami ujiannya. Mudah-mudahan Pak Maroni berbaik hati gitu ya. Saya katakan Pak Maroni. Pak Maroni sementara saya stop dulu ya. Iya, Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Amalia Saraswati ya. Dan dari segi penulisan sudah cukup baik. Hanya langsung untuk menanyakan apa yang saudara tulis ya. Ini di halaman 4. Ini saudara mengambil kasus Rio Ratinal ya. Jadi editornya kebetulan waktu itu saya jadi ahlinya ya. Sehingga saya juga cukup tahu tentang perkara ini. Nah, dari perkara yang Rio Ratinal ini kan dia didakwa yaitu pada halaman 5 kan
hakim dipidana dengan dia dianggap memenuhi pasal 378. Kalau Prof, nilai saya itu ya Prof, nilainya udah saya kirim ya. Udah tadi, udah saya WA nih. Udah saya WA, iya udah. Alhamdulillah ada perubahan anak badannya. Halo? Iya. Enak bang. Udah dilanjutkan ya. Iya, oke bang. Terima kasih. Amin. Ya pertanyaannya kenapa dia tidak dipidana? Di sini terkenanya pidana penggelapan. Kalau yang saya baca dari teks saudara, adalah dipidana penggelapan dengan pemberatan, dipidana 2 tahun 6 bulan. Jadi artinya bahwa dia dipidana dengan pidana penggelapan. Padahal waktu tuntutan kan dia didakwa juga dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang. Ini pertanyaan adalah kenapa kok malah dia dipidana dengan penggunaan tidak dipidana dengan menggunakan perbankan? Karena kalau dia menggunakan perbankan maka pidananya itu minimal 5 tahun. Karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa untuk pidana perbankan ini minimal 5 tahun 6 bulan. Tapi karena dia pakai KHP, sehingga dia hanya dipidana 2 tahun 6 bulan. Pertanyaan saya, kan sebagaimana saudara sebut ini, kenapa dia dipidana pakai KHP bukan pakai undang-undang perbankan? Iya, karena nasabah terdakwa ini sudah terdakwanya sudah dihukum selama 2 sampai 6 bulan. Iya, di dalam hukuman itu dia dijatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan. Karena di dalam dakwaan itu kan ada 2. Pertama pasal 49 undang-undang perbankan. Dan dia kedua adalah pasal 374 penggelapan. Akhirnya oleh hakim dia dipidana dengan pidana penggelapan, yaitu dengan dijatuh pidana 2 tahun bulan. Padahal di dalam dakwaan itu dia didakwa pasal 49 undang-undang perbankan yang apabila dijatuhkan itu menyatakan pidananya itu minimal 5 tahun bulan. Jadi lebih berat kalau perbankan. Nah, tapi ternyata dia hanya dijatuhkan pidana lebih ringan. Dan di sini saudara menyatakan bahwa tuntutan yang dijatuhkan ini sudah tergolong cukup ringan. Apabila dilihat dari dakwaan pertama yang pasal 49 ayat 1. Sekarang pertanyaan adalah kenapa si Rio Kardinal ini dijatuhi pidana yang lebih ringan menggunakan KUHP? Kenapa dia tidak dipidana menggunakan undang-undang perbankan? Karena ya sebagai informasi saja, karena ini kan saudara yang menulis, ini kan saya ambil dari tulisan saudara. Rio Kardinal itu adalah pegawai bank. Sama seperti saudara, pegawai bank. Sekarang pertanyaannya, kalau pegawai bank itu melakukan ini dalam hal ini seperti mencuri, menggelapkan di bank itu,
dia kena KUHP atau kena undang-undang perbankan? Dia bisa kena perbankan, bisa kena KUHP. Nah, sekarang pertanyaannya bisa kena perbankan, bisa kena KUHP, kenapa? Karena dia setelah diselidiki memang terbukti bahwa dia benar-benar melakukan tindakan fraud pencurian itu, Prof. Dokter, mohon maaf. Nah, kalau dia melakukan pencurian itu kenanya undang-undang perbankan atau KUHP? Harusnya sih dia dikenakan undang-undang perbankan juga. Jadi gini loh, jadi kasus Rio Cardinal itu begini. Rio Cardinal itu pegawai outsourcing di, kalau nggak salah di Bank Mandiri, dia pegawai outsourcing. Nah, dia itu menghubungi nasabah. Jadi ada beberapa nasabah itu sebenarnya mereka punya hutang di Bank BRI. Nah, kemudian oleh si Rio Cardinal, udah utang kamu orang di Bank BRI itu kalau nggak salah sekitar 10 miliar total itu malah yang nitip nanti BRIMOB, polisi-polisi. Iya. Jadi ada 10 orang BRIMOB dititipin itu supaya memindahkan hutangnya dari Bank BRI ke Bank Mandiri. Dan dia mengajukan hutang baru. Nah, di Bank Mandiri itu kuat punya apa? Pinjamannya sekitar 12 miliaran. Itu BRIMOB-BRIMOBnya banyak. Nah, uang 12 miliar itu bukannya dibayar ke Bank Mandiri oleh si Rio Cardinal ini diambil dia. Jadi BRIMOB itu akhirnya punya utang di Bank BRI, punya utang di Bank Mandiri, punya utang. Itulah Rio Cardinal ini diajukan ke pengadilan karena dia dianggap melanggar 2 undang-undang. Satu tadi kata kamu tadi bisa undang-undang perbankan, bisa undang KUHP. Nah, tapi akhirnya oleh pengadilan Rio Cardinal ini cuma dipidana pakai undang-undang KUHP, undang-undang perbankan enggak. Nah, itu pertanyaannya adalah kenapa kok Rio Cardinal ini seperti kamu misalnya, kamu melanggar yaitu tadi mencuri atau menggelapkan sebagai pegawai bank. Nah, itu kenapa Rio Cardinal itu pakai KUHP tidak pakai undang-undang perbankan? Karena padahal kalau undang-undang perbankan dia lebih berat. Karena Rio Cardinal itu pegawai outsourcing. Nah, pegawai outsourcing itu di dalam peraturan ketenagakerjaannya bukan pegawai Bank Mandiri, dia pegawai perusahaan outsourcingnya. Beda sama kamu. Kalau kamu kan pegawai Bank BRI ini. Kalau kamu melakukan kayak Rio Cardinal, maka kamu kena undang-undang perbankan. Ya, iya. Amelia belajar lagi ini hal yang sebenarnya ya mudah saja gitu. Karena ini kan kamu yang motif sendiri. Ya saya kira demikian. Terima kasih Pak Edi. Kita tahu kebanyakan kerjaan tapi Indonesia nggak lupa. Itu jadi catatan betul. Prinsipnya karena memang dia bukan berubah. Ya karena kenanya makanya dengannya dengan tapi kamu tadi saya punya itu ilmu kamu juga ya saya kan gua bedanya kalau kejahatan itu yang sudah benar-benar terbukti dan yang sudah kejahatan. Ini nanti diambil ya? Iya. Gue masih online. Thank you. Iya. Kejahatan. Ya kalau kejahatan itu suatu peristiwa kejahatan yang sudah maksudnya kalau kejahatan itu
suatu peristiwa yang sudah terjadi dan sedang tindak apa Ibu, mohon maaf. Kalau kejahatan dan tindak pidana untuk saya sama Ibu, sama-sama suatu perlakuan atau tindakan kejahatan yang telah dilakukan yang benar-benar terbukti dan terjadi. Suatu tindakan kejahatan peristiwa yang sudah benar-benar terbukti yang ada di lingkungan. Ya. Tadi aku bilangnya sih sama Ibu, sama. Di referensi itu ada buku yang sudah tahu ya, dalam buku ada jelas ya, kalau kejahatan ini kalau tidak pidana itu dipelajari lagi ya. Kemudian ini judulnya kemudian uang nasabah dalam kurun tahun. Apakah artinya dalam tanda kurung itu sama atau berbeda? Fraud ini sama saja tindak pencurian. Nasabah dalam kurun tahun itu artinya identitas Sama. Fraud itu seperti pencurian, penggelapan, tindak kejahatan di dalam lingkungan perbankan. Iya. Kecurangan itu tidak selalu menjadi pencurian. Bisa saja kecurangan dalam beberapa kecurangan di dalam beberapa tindak pidana lain dia tidak identik dengan pencurian uang nasabah. Oleh karena itu saya bertanya di dalam halaman ini ada yang menggunakan pasal, ada yang tidak. Tapi di dalam naskah semua tidak diberi tanda kurung tahun. Ini agak membingungkan nanti orang yang membaca tesisnya. Apakah itu diberi identik atau berbeda? Yang saya pahami kalau itu berbeda. Tidak cuma tidak hanya di dalam pencurian uang nasabah, di dalam tindak pidana lain pun bisa terjadi kecurangan atau fraud itu. Oleh karena itu agak mengganjal bagi saya kata fraud itu disambungkan dengan pencurian uang ini. Karena misalnya penggelapan juga fraud, ya. Iya. Penggelapan uang juga fraud. Nah, jadi silakan dipertimbangkan untuk saran saya uang kita dituduh. Tapi dia tidak identik, tidak sama, tidak selalu sama. Karena yang ini kan jelas-jelas amalnya menggunakan kata pencurian. Pencurian itu dalam konteksnya mengambil harta dari orang lain tanpa izin dari yang punya, kan? Itu konteks pencurian. Mungkin saran saya akan proses dibuat saja. Yang kedua, ketidakkonsistenan dari amalia menggunakan kejahatan dan tindak pidana. Ada yang menggunakan kejahatan, tetapi ini dianggap benar menggunakan kata tindak pidana. Dan saya ingat dari Sudarto, tindak pidana itu sudah jelas, ya rinci, ada sanksinya yang dilanggar. Tapi kalau kejahatan belum tentu ada sanksi hukum yang dilanggar. Itu yang saya ingat dari buku Sudarto itu. Konsisten saja sampai ke belakang. Kalau terakhir itu tidak menggunakan kata yang berbeda-beda, walaupun mungkin istilah kata. Ya, jadi kalau menggunakan kejahatan saja sampai akhir, atau tindak pidana saja sampai akhir. Ya, kemudian, ya, saya masih mengatakan abstrak ini ada kata di lingkungan perbankan yang saling yang tidak. Hindari untuk abstrak ya, hindari menggunakan kata yang tidak jelas. Ini biasanya itu kebiasaan ya. Sementara ini abstrak ini hasil penelitian. Hindari kata-kata yang abstrak, biasanya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, tekanan ekonomi lebih tinggi ada di dalam itu
itu ada data. Jadi kalau di abstrak karena muka tulisannya dari abstrak yang dari kata-kata yang tidak jelas. Maka kalau perbankan biasanya itu kan abstrak ya. Iya. Nilai abstraknya juga yang tidak. Kemudian kalinya kualitas akhir yang ketiga itu diperbankan terdiri dari 3 antara lain. Itu juga tidak boleh diabstrak ada kata antara lain. Langsung aja kalau preventif dalam proses itu ya. Iya. Kemudian kata kunci itu jangan menggunakan kata yang berganda seperti kejahatan pencurian. Kalau kejahatan aja, kemudian pencurian aja karena namanya kata kunci ya. Kalau kata kunci kan berarti kata-kata bukan kalimat. Dari yang kata-kata berganda seperti uang nasabah. Betul itu uang kan koma nasabah. Sebelumnya saya sudah tulis di sini tipe-tipe saya dicatatkan. Mohon itu ada pertanyaan dari saya dan saran dari saya. Ya. Jawab dulu. Baik, terima kasih Bu Amma atas masukan dan sarannya. Baik, saudara media, saudara uji ada 3 masih 1 penguji lagi. Saya menguji saudara ya, tidak objektif ya, tidak sama juga menguji diri sendiri. Tadi ada pertanyaan dari Abi, ya. Jadi disangka betul itu. Kenapa kalau tidak pakai perbankan, tidak pakai KOAP? Di undang-undang perbankan itu terhadap pegawai bank itu ada minimum khususnya, dia 5 tahun minimum ya. Tapi karena si pelaku itu adalah pegawai outsourcing, dia bukan pegawai bank, dia pegawai outsourcing. Maka dia kena tidak pidana umum. Itu yang logika yang kita pakai. Ya. Seperti Pak Marwi tadi, antara apa? Dia bicara penggelapan dengan pencurian. Kalau pencurian kan jelas, yang kedua siapa mengambil barang milik orang lain, sebagian atau mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sebagian atau seluruhnya. Kalau dengan penipuan itu kan orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, cara melawan hukum, memakai nama palsu, martabat palsu, dan tipu muslihat itu loh, harus dia bicara tipu muslihat dengan rangkaian kata-kata bohong untuk orang lain itu menyerahkan sesuatu, baca lagi itu. Iya. Sekarang itu yang berkaitan ya. Perbaiki nanti dipahami, kemudian dibuat. Nah, saya kira ini memang pemahaman kriminologi dengan tidak pidana. Ada perbuatan melawan hukum. Hampir sama kalau perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Kalau tidak pidana itu jelas sudah ada rinciannya. Ya. Tadi tindak pidana pencurian ada urusannya. Kalau kriminologi itu ya baru kejahatan. Jadi kalau Anda ditanya Ibu Ana tadi, apa beda kejahatan dengan tindak pidana? Bahwa kejahatan itu ya identik dengan tindak pidana tapi pengertian dalam kriminologi. Gitu ya. Ada pegang itu. Jadi kalau kriminologi bilang kejahatan ya kriminologi, pengertian kriminologi. Dan belum tentu semua kejahatan itu merupakan tindak pidana, gitu ya. Iya. Jadi ada kejahatan, orang melakukan kejahatan. Oh, belum tentu tindak pidana. Karena kejahatan itu bisa jadi menurut paham masyarakat. Menurut masyarakat ada itu merupakan satu kejahatan, tapi belum dirumuskan, jadi belum merupakan tindak pidana, gitu kan. Kalau dulu banyak hal yang seperti itu. Jadi kebiasaan orang-orang tertentu pada masyarakat tertentu, pada masyarakat yang lain itu merupakan kejahatan. Ya kan? Ya. Jadi yang di Bali, yang laki-laki perempuan mandi bersama dalam rangka adat, perempuannya nggak pakai baju apa-apa, kurang. Kejahatan kan? Ya, itu kejahatan, tidak merupakan tindak pidana. Tapi kalau kita secara nasional, menjadi tidak pidana, begitu loh. Jadi alat untuk mengayal orang imigran kayak koteka, dengan pasar, kan itu kayak itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi orang lain mengatakan bahwa
Oke. Oke. Saya kira itu, saudara, nanti dengan Pak Rohim ya. Oh iya. Saya kira dari saya itu cukup sampai itu. Jika nanti ada menghubungi Pak Rohim untuk minta nilai karena ya. Yang menunjuk nanti hubungi menunjuk ya. Saya kira dari saya cukup lah. Pak Maroni. Ya. Untuk sementara dari beberapa nilai yang masuk, ya, saya kira ada keluar dulu. Saya kira cukup ya. Iya. Dan nanti siapa? Oh iya. Saya ke Pak Maroni dulu komunikasi. Ya. Nanti belum bisa nemuin. Pak Prof Maroni, dengeran ya? Untuk sementara, saudara-saudari Amel dinyatakan yang nilai yang masuk semuanya lulus. Termasuk dari Bu Amna, dari saya, dari Pak Edi, dari itu. Hanya menunggu dari penguji, Pak Sekretaris Penguji, Pak Ibu Nunung Rodia. Jadi saya belum bisa mengumumkan, tetapi secara informal nilai-nilai yang masuk itu lulus semua. Saya kira gitu Pak ya. Oke, terima kasih, selamat siang, salam sehat. Oke, dadah.
Udah, Mas. Udah nunggu ini, Bu nunggu. Besok. Besok ya. Ini sama Bu aja kan, Mas ya? Assalamualaikum, izin Prof. Maroni.